Inilah lelaki yang maaf kurang bertanggung jawab. Pertanyaan serampangan seperti ini ditanyakan dalam media yang seperti ini sangat tidak wajar, subhanallah. Ini perceraian, bukan kasus ringan. Maka tidak layak pertanyaan seperti ini di media yang seperti ini. Apa hukumnya dengan kejadian seperti ini? Masjid yang dibangun di atas tanah yang tidak ada izin, yang bukan tanah wakaf gitu. Nah. Terus sikap Anda. Bagaimana cara membayar qada puasa jika seorang wanita tidak ingat lagi ada berapa lagi yang puasa Ramadan yang belum dia bayar? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Ustaz, istri saya sibuk cari nafkah. Padahal saya juga sudah menafkahi dia, walaupun tentu dengan sesuai kemampuan saya. Istri saya ingin saya nikah lagi karena tidak mampu merawat saya. Menurut syariat, mana yang lebih baik Ustaz? Saya ceraikan dulu, dia baru nikah, atau saya poligami? Mohon pencerahannya Ustaz. Tak ada pencerahan apapun buat Anda. Cari ustadz yang ada di sana dan datang suami istri dan serahkan kepadanya masalah Anda dan ceritakan. Masalah seperti ini tak bisa dengan leluasa Anda bertanya di media yang seperti ini. Ini bukan tempatnya, saudaraku. Perceraian, istri Anda kadukan dengan kondisi yang seperti ini. Sementara saya tidak bertanya, saya bertanya kepada istri Anda bagaimana? Lalu Anda bertanya poligami, cerai. Ya, semudah itu kak? Subhanallah. Inilah lelaki yang maaf kurang bertanggung jawab. Dan seenaknya saya melontarkan pertanyaan. Hati-hati saudaraku. Masalah perceraian pernikahan bukan hal yang gampang untuk semudah ini saja untuk ditanyakan dan semudah ini tanya untuk dimintai keterangan. Subhanallah. Kalau Anda ingin betul menerjantan laki-laki, datangi seorang ustadz yang arif bijaksana di negeri Anda, datang bersama istri Anda. Keluhkan apa yang Anda keluhkan, istri Anda mengeluhkan kepadanya apa yang dia keluhkan, dan ustadz itu mengerti keadaan harian kalian. Ustadz itu mengerti keadaan harian kalian untuk kemudian ditimbang mana yang lebih maslahat, mana yang lebih mudarat. Adapun pertanyaan serampangan seperti ini ditanyakan dalam media yang seperti ini sangat tidak wajar, subhanallah. Ini perceraian, bukan kasus ringan. Ini masalah rumah tangga yang harus dijaga, bukan kasus ringan. Rumah tangga itu harus yang dipertahankan. Adapun pertanyaan seperti ini subhanallah tidak layak, sangat tidak layak. Berhati-hatilah, berfikirlah ketika bertanya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Seolah-olah poligami adalah hal yang sangat ringan, seolah-olah percayaan suatu hal yang sangat ringan untuk ditanyakan, kemudian Ustaz akan mengatakan ceraikan saja dan semacam itu yang Anda inginkan. Subhanallah, mana semangat kita untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita? Mana semangat kita untuk menjaga supaya kita tidak terjebak oleh perangkap syaitan? Perceraian itu hal yang sangat diinginkan oleh syaitan. Na'udzubillah. Maka tidak layak pertanyaan seperti ini di media yang seperti ini. Anda butuh seorang ustaz yang mengerti agama, bijaksana, berilmu. Kemudian terangkan kepadanya apa yang Anda rasakan. Istri Anda pun hadirkan kepadanya, biar dia menerangkan apa yang dia rasakan di rumah tangganya. Dan ustadz yang mengerti kehidupan kalian harian, itu yang akan memutuskan. Adapun saya tidak ada hak untuk berbicara. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya mungkin pertanyaan yang kita angkat melalui telepon yang telah tersambung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Ibu? Ini Bu Ita di Papua. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Ana mau bertanya. Ana dan suami Ana itu kan mempunyai sebidang tanah. Nah. Tiba-tiba tanah itu tanpa sepengetahuan kami digarap oleh pengurus masjid lah, entah ditunjuk dari mana, itu membangun masjid tanpa meminta izin kepada kami lebih dahulu. Iya. Dan yang memandalkan untuk membangun masjid itu orang yang berwenang di daerah itu, disebutlah mungkin dinas Perindakop gitu kan. Jadi setelah fondasi berdiri, ada orang yang melaporkan kami bahwa tanah kami digarap oleh orang untuk membangun masjid. Terus kami menanyakan kepada mereka, mendatangi tanah kami itu, siapa yang memerintahkan ini untuk dibangun. Katanya si A gitu, yang bekerja di sini, di dinas ini katanya kan. Jadi karena tanah itu nggak seizin kami, berarti kan kami nggak ridho untuk dibangun, walaupun itu dibangun masjid kan, karena kami sudah tanpa izin kami lah gitu. Terus saya yang bertanya, apa hukumnya dengan kejadian seperti ini, masjid yang dibangun di atas tanah
yang tidak ada izin, yang bukan tanah wakaf gitu. Nah. Terus sikap ana karena mungkin ana nih gimana ya, sakit kecil atau gimana, jadi ana nggak ridho gitu. Terus ada niat ya, dan ana kan suatu saat umpama tanah ini diganti, mungkin ana akan wakafkan ke masjid lain yang masjid itu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, karena masjid yang dibangun sekarang ini masih melaksanakan bid'ah gitu, acara bid'ah lah gitu. Baik. Nah, gimana dengan sikap ana ini ya Ustadz? Ana minta nasihat dan bagaimana hukum masjid itu. Baik. Jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Kembali kepada kasus yang tadi Ibu tanyakan. Saya orang yang sangat jauh dari Papua dan tidak mengerti kondisi Papua dan tidak mengerti peraturan-peraturan yang ada di sana dan tidak mengerti tingkat kekuatan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan lemahnya mereka. Dan orang yang bisa menjawab kasus ibu ini adalah orang yang mengerti, orang yang paham keadaan dan situasi, orang yang paham keadaan Papua tempat ibu sekarang berdomisili dan tempat kasus itu terjadi. Jadi mohon maaf saya tidak bisa berbicara apa-apa, ya, karena ini adalah kasus dan kasus harus dijawab oleh orang yang mengerti kondisi dan situasi. Allahu a'lam. Nah, yang terakhir. Mungkin pertanyaan terakhir kita bacakan melalui pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membayar qada puasa jika seorang wanita tidak ingat lagi ada berapa lagi yang puasa Ramadan yang belum dia bayar dari masa lalu, dari hamba Allah di Jepang, Ustaz? Masya Allah. Kalau memang sengaja dia tidak membayar qada puasanya, sengaja dahulu kala lalai dan sengaja tidak dia bayar, maka ini maksiat besar. Dan tidak ada lagi kesempatan baginya untuk mengqadha karena dia melalaikannya secara syariat. Atau dia sengaja berbuka puasa di hari dimana tidak ada uzur baginya untuk berbuka puasa, lalu dia dengan leluasa berbuka. Ini dosa besar. Kewajibannya adalah taubat. Kewajibannya adalah taubat. Wallahu ta'ala. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini jelang maghrib di kota Pekanbaru, dan mungkin telah maghrib di kawasan lain daripada kaum muslimin. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan ridhonya, dan diberikan taufik dan hidayah kita untuk ikhlas, dan semoga amal kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan ini pertemuan di atas mencari kebenaran dan bersabar di atas kebenaran. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang wafatnya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.